Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian suku kata. Suku kata didefinisikan dari 3 segi, yakni yang pertama yaitu dari segi fisiologi. Dari segi fisiologi, suku kata adalah ujaran yang terjadi dalam satu denyut nada, yakni penegangan otot pada waktu pengembusan udara dari paru-paru. Yang kedua yaitu dari segi fisiologi. Dari segi fisiologi, suku kata adalah struktur yang terjadi dari satu fonem atau urutan fonem bersama dengan ciri lain seperti tekanan dan panjang. Yang ketiga yaitu dari segi artikulatoris. Dari segi ini, suku kata adalah regangan yang terjadi dari satu puncak kenyaringan di antara dua unsur yang tak berkenyaringan. Secara sederhana, suku kata merupakan bagian dari beberapa kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri dari beberapa fonem. Contohnya kata pergi, di mana satu hembusannya untuk per dan satu hembusannya lagi untuk gi. Tiap suku kata terdiri dari 2 dan 3 bunyi. Puncak suku kata dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih. Meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Suku kata yang berakhir dengan vokal disebut dengan suku buka, sedangkan suku kata yang berakhir dengan konsonan disebut dengan suku tertutup. Baik, yang B yaitu struktur suku kata. Struktur suku kata merupakan susunan fonem yang menjadi bagian kata. Suku kata dalam bahasa Indonesia dapat terdiri dari 12 bagian. Yang pertama yaitu satu vokal, contohnya ayam, piala, dan jua. Yang kedua yaitu satu vokal dan satu konsonan, contohnya duit, biar, ustad. Yang ketiga yaitu satu konsonan dan satu vokal, contohnya buang, sayap, warga. Yang keempat yaitu satu konsonan, satu vokal, dan satu konsonan, contohnya kakak, asap, kipas. Yang kelima yaitu dua konsonan, satu vokal, yang contohnya cakrawala, demokrasi, prasangka. Yang keenam yaitu dua konsonan, satu vokal, dan satu konsonan, contohnya akrab, swasta, dan akhir. Yang ketujuh yaitu satu konsonan, satu vokal, dan dua konsonan, contohnya abang dan konteks. Yang kedelapan yaitu 3 konsonan dan 1 vokal, contohnya strategis dan sastra. Yang kesembilan yaitu 3 konsonan, 1 vokal, dan 1 konsonan, contohnya destruktif dan instruksi. Yang ke-10 yaitu 2 konsonan, 1 vokal, dan 2 konsonan, contohnya transfer. Yang 11 atau yang terakhir yaitu 1 konsonan, 1 vokal, dan 3 konsonan, contohnya crop. Pola suku kata 1-5 merupakan pola yang sederhana karena merupakan pola atau kata asli Indonesia. Tetapi pada pola 6-11 pada dasarnya berasal dari bahasa asing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemisahan suku kata. Pemisahan suku kata pada dasar dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apabila dalam satu kata terdapat 2 huruf vokal, maka pemisahannya terletak di antara 2 huruf vokal tersebut. Contohnya pada kata kain, di mana pemisahannya terletak di antara huruf A dan huruf I. Yang kedua, kalau di tengah ada konsonan di antara 2 vokal, maka pemisahannya terletak sebelum huruf konsonan tersebut. Contohnya pada kata pelit, di mana pemisahnya terletak antara huruf E dan huruf L. Yang ketiga, sehubung dengan kaidah yang kedua, karena NG, NY, SY, dan KH melambangkan satu kesatuan, maka gabungan huruf itu tidak bisa dipisahkan, sehingga pemisahan suku kata terdapat sebelum kata tersebut atau setelah kata tersebut. Contohnya itu senyap, di mana pemisahnya terletak di antara huruf E dan huruf NY. Dan yang keempat, kalau di tengah ada 2 konsonan yang berurutan, maka pemisahannya terletak di antara kedua konsonan tersebut. Contohnya sembah, di mana pemisahannya terletak di antara huruf M dan huruf B. Dan yang terakhir, kalau di tengah ada 3 konsonan atau lebih, maka pemisahan yang dilakukan di antara konsonan yang pertama dan konsonan yang kedua. Contohnya instruksi, di mana pemisahannya terletak di antara N dan S dan K serta S. Hubungan fonem dan grafem. Bahasa dapat diwujudkan oleh suatu bunyi. Oleh karena itu, suatu kajian tentang bunyi selalu didasari tentang bahasa. Bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia disebut bunyi bahasa. Fonem mempunyai beberapa pelafalan, misalnya huruf P pada kalimat pola. Huruf P diucapkan secara lepas, di mana mengikuti huruf O yang ada setelahnya. Pada kata katup, huruf P diucapkan secara tidak lepas, dikarenakan bibir masih tertutup.
Berbeda dengan grafem, jika fonem bersangkutan dengan bunyi, maka grafem bersangkutan dengan huruf. Misalnya fonem penulisan kata wajan, kita hanya perlu mengucapkan wajan. Tetapi dalam fonem, F dinyatakan dalam dua grafem yang berbeda, yaitu F atau V. Contoh grafem lainnya adalah pengucapan pada kata nge dan nye. B. Realisasi grafemis. Salah satu kegunaan hasil kajian fonem-fonem suatu bahasa bagi pengkajian bahasa ialah menggambarkan sistem tulisan dari sistem ujaran bahasa itu. Ejaan yang baik ialah yang mempunyai dasar. Ejaan yang sempurna seperti itu disebut ejaan fonemis. Tidak ada kesepadanan satu lawan satu antara fonem dan grafem unit grafologi, yaitu huruf dalam sistem ejaan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, baik E kuat maupun E lunak secara grafologis atau grafemis dilambangkan sama dengan E kecil, dan untuk grafem dilambangkan sebagai K kecil. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya pada gambar ini. Materi terakhir adalah punktuasi. Punktuasi tersendiri memiliki arti yaitu penggunaan tanda baca dalam penulisan. Tanda baca ini sangat penting untuk membantu pembaca dalam memahami struktur dan makna sebuah kalimat. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa bunyi bahasa itu dibedakan atas dua. Yang pertama ada bunyi segmental, yaitu bunyi yang dibagi-bagi atas bagian-bagian lain. Contohnya ada konsonan, vokal, dan semivokal. Yang kedua ada bunyi suprasegmental, yaitu bunyi yang kehadirannya itu tergantung dari bunyi segmental tadi. Contohnya ada tekanan, ada nada, dan ada panjang atau jangka, atau secara luasnya kita kenal dengan intonasi. Untuk unsurnya pun, unsur segmental ini biasanya dinyatakan secara tertulis. Misalnya tertulis dengan abjad, persukuan, dan penulisan kata. Sedangkan dengan unsur suprasegmental ini juga dinyatakan secara tertulis, tetapi melalui tanda-tanda baca atau punktuasi. Punktuasi ini direalisasikan berdasarkan dua hal utama yang komplementer. Yang pertama ada unsur suprasegmental dan yang kedua ada hubungan sintaksis. Dan biasanya punktuasi ini diberikan jika terdapat hubungan yang tidak erat antar kata. Contohnya, coba katakan, saudara, siapa namamu? Secara lisan, penyebutan kata katakan dan saudara itu tidak terdapat perhentian, sehingga tanda koma di dalam kalimat tersebut dihilangkan atau tidak ada. Tetapi, karena hubungan sintaksis pada katakan dan saudara itu tidak erat atau tidak ada hubungannya, maka harus ditempatkan koma. Sementara, pada kata saudara dan siapa itu harus ditempatkan tanda koma karena terjadi perhentian sementara dan kenaikan intonasi suara, maka harus ditempatkan tanda koma. Sedangkan di akhir kalimat diberikan tanda tanya karena kalimat tersebut diucapkan dalam intonasi tanya. Dan untuk sistem punktuasi atau tanda baca dalam bahasa Indonesia ini biasanya meliputi tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda petik 2, atau masih banyak tanda-tanda yang lainnya.